Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di channel YouTube Rina Saidah. Kali ini aku mau membagikan 2 resep kue kering lebaran yang super ekonomis tapi rasanya enak banget. Yuk mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Nah, ini untuk bahan-bahannya ya. Yang pertama di sini aku siapkan gelas yang bersih, kemudian aku tambahkan 2 sendok makan air putih, setengah sendok teh baking soda, kemudian diaduk sampai tercampur merata dan sisihkan terlebih dahulu. Tahap berikutnya, siapkan wadah yang bersih dan kering. 250 gram tepung protein rendah, 90 gram gula pasir, 1/4 sendok teh baking powder, 1 butir kuning telur, 100 ml minyak goreng, 65 gram butter bisa diganti dengan margarin. Tambahkan 1 sendok makan larutan baking soda. Kemudian ini diaduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, kemudian ini sudah siap untuk dibulatkan. Ambil 1 sendok teh, kira-kira kalau ditimbang sebanyak atau seberat 10 gram. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini dibulatkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian ini ditata ke dalam loyang. Di sini loyangnya sudah aku oles dengan margarin tipis-tipis. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, silahkan like, comment, subscribe, and share ya. Jangan lupa tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video berikutnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Setelah semuanya selesai dibulatkan, kemudian aku pipihkan, alasi dengan plastik, kemudian ditekan dengan botol atau gelas. Di sini aku menggunakan botol selasi seperti ini ya. Di tahap ini pastikan untuk ovennya sambil dipanaskan ya. Lanjut untuk bagian atasnya aku oles dengan campuran 1 kuning telur dan 1 sendok teh minyak goreng. Oles rata ke seluruh permukaan. Selanjutnya di sini aku beri topping dengan wijen putih dan wijen hitam. Kalau teman-teman nggak ada wijen hitam, boleh pakai wijen putih aja atau dengan slice almond. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing.
Nah, ini sudah siap untuk dipanggang. Untuk satu loyang aku panggang di oven tangkring dan untuk dua loyang aku panggang di oven listrik. Untuk oven tangkringnya di sini aku menggunakan api sedang cenderung kecil. Panggang selama 20 menit atau sampai matang. Untuk yang di oven listrik juga aku masukkan ya. Panggang di suhu 160 selama 30 menit, api atas bawah. Nah, nanti setelah 15 menit aku tukar posisi ya, supaya matangnya merata. Setelah 15 menit aku panggang, ini aku tukar posisi, yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas, kemudian dipanggang kembali selama 15 menit. Nah, untuk yang di oven tangkring ini sudah matang, langsung aja aku keluarkan dari ovennya. Untuk hasil yang oven tangkring ini cakep banget, kemudian aku diamkan, baru aku keluarkan dari loyangnya. Karena kalau masih panas, kuenya masih sangat rapuh. Nah, untuk yang di oven listrik ini juga sudah matang, langsung aja aku keluarkan dari ovennya. Untuk hasilnya ini juga cakep ya. Lanjut, aku diamkan dulu sampai kuenya dingin. Untuk hasil panggangannya, oven listrik dan oven tangkring sama-sama cakep. Nah, untuk kuenya ini sudah dingin dan sudah aku tata ke dalam toples. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, cakep banget, bagian bawah juga nggak gosong. Dan ini kelihatannya cookiesnya renyah dan lumer banget. Dari rasa, untuk cookies ini beda dari cookies yang lainnya. Rasanya tuh enak banget, gurih, ada sedikit manis dan wangi dari butternya. Cookies ini beneran unik banget walaupun tanpa kacang, tapi rasanya ada sedikit mirip ke kacang. Cocok banget untuk isian toples pada saat hari raya nanti. Untuk satu resep ini aku dapat satu toples ukuran 500 gram lebih. Nah, untuk resep cukaiso sudah selesai. Di sini lanjut untuk resep selanjutnya, nastar kerang. Nah, ini untuk semua bahan-bahannya ya. Yang pertama di sini aku siapkan wadah yang bersih dan kering. Kali ini aku menggunakan takaran sendok ya. 1 bungkus margarin Blue Band and Cookie. Untuk merek margarinnya bebas aja ya, bisa juga menggunakan Palmia Royal. 4 sendok makan gula halus setara 40 gram. Selanjutnya untuk kedua bahan ini diaduk sampai tercampur merata. Kalau sudah rata, tambahkan 1 kuning telur. Aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, kemudian tambahkan 3 sendok makan susu bubuk setara 20 gram. 3 sendok makan tepung maizena setara 30 gram. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya tambahkan 2,5 gelas belimbing. Untuk 1 gelasnya munjung ya. Di video aku pakai tepung protein sedang, bisa juga diganti dengan tepung protein rendah. Untuk setengah tepungnya batasnya segini ya. Total tepungnya setara 250 gram atau 1/4 tepung.
Mengaduk adonannya jangan terlalu lama ya, karena nanti akan mengakibatkan nastarnya menjadi melebar. Tambahkan sisa tepungnya. Nah, supaya lebih mudah, di sini aku aduk menggunakan tangan. Untuk tangan aku ini udah bersih ya. Kalau adonannya sudah menyatu atau menggumpal seperti ini sudah bisa untuk dibentuk. Supaya besarnya sama rata, di sini aku cetak menggunakan sendok takar seperti ini. Kira-kira kalau ditimbang seberat 7-8 gram. Nah, ini untuk kulit nastarnya sudah selesai. Selanjutnya di sini aku mau bentuk. Sebelumnya sudah aku siapkan selai nanas yang aku buat kemarin. Ambil satu adonan kemudian dibulatkan atau dipulung-pulung dan aku bentuk memanjang seperti ini. Kemudian dipipihkan dan di bagian ujungnya sedikit lancip. Beri isian selai nanas, kemudian kulitnya digulung seperti ini. Dirapatkan ya. Di bagian ujungnya bisa lebih lancip lagi dan untuk bagian kulitnya ini bisa dirapikan. Kalau sudah rapi, kemudian diberi garis menggunakan garpu seperti ini. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, lakukan proses ini sampai adonannya habis. Buat teman-teman membentuknya bisa lebih rapi lagi ya. Kalau sudah selesai, tata di dalam loyang. Selanjutnya ini sudah bisa untuk dipanggang. Dan di tahap ini pastikan untuk ovennya sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit. Setelah 30 menit aku panggang, ini nastarnya sudah hampir matang. Kemudian lanjut panggang untuk adonan yang kedua. Diamkan nastar sampai dingin baru dioles dengan kuning telur. Sambil nunggu nastarnya dingin, di sini sudah aku siapkan 2 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian aku tambahkan 3-4 tetes pewarna kuning tua. Ini opsional ya. Aduk rata. Setelah tercampur merata, ini sudah siap untuk digunakan. Kembali ke nastar yang sudah dingin.
oles atau poles nastar dengan kuning telur. Nah, kalau nastarnya jalan seperti ini bisa diangkat aja atau diambil, dipegang bagian sampingnya, kemudian dipoles seperti ini. Dengan cara seperti ini lebih mudah ya teman-teman. Nah, untuk hasil yang lebih glowing atau lebih cantik lagi bisa dioles 2 kali setelah olesan pertama kering. Di sini aku oles sekali aja ya. Nah, ini nastarnya sudah siap untuk dipanggang kembali. Untuk pemanggangan yang kedua, turunkan suhu 120 derajat Celcius api atas bawah selama 20 menit. Buat teman-teman yang menggunakan oven tangkring bisa gunakan api kecil. Setelah 20 menit aku panggang, ini nastarnya sudah matang. Biarkan nastarnya dingin, baru ditatak ke dalam toples. Nah, ini dia untuk nastar kerangnya sudah dingin. Untuk tampilannya dan bentuknya seperti ini ya teman-teman. Dari bentuknya ini udah lucu, gemes banget. Untuk bagian bawahnya ini juga enggak gosong. Walaupun dari bahan ekonomis ini tetap enak. Kemudian di sini aku mau lihat bagian dalam. Nah, kelihatan ya ini lembut banget dan nastar ini lumer di mulut, berasa susunya. Cocok banget untuk cemilan keluarga sehari-hari dan hasilnya satu resep ini aku dapat 750 gram. Nah, gimana teman-teman? Gampang banget kan cara buatnya? Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.